Hai Hai, Kak. hai Di, apa kabar? Hai baik. Iya, long time no see. Hai, perkenalkan nama saya Fahmi. Saya Adi. Kami dari Sotoy. Apa tuh di Sotoy, Di? Jadi sotoy itu kita kayak ngobrol-ngobrol aja ngalor ngidul mas. Bebas. Nanti bahasanya apa bebas, dasarnya apa bebas. Oke, Ada kan oke. ditentuin ada apa-apa. Jadi mungkin aku mau ngasih tahu teman-teman dulu kali ya. Boleh. Jadi teman-teman, kami ini adalah bergerak, sebelumnya basic kami adalah scene event organizer. Jadi event organizer, create event dan lain sebagainya. Terus kami coba bergerak ke YouTube dengan konten yang dinamakan dengan Sotoy. Sotoy. Gimana Salah dia? satu konten kita. Salah satu konten kita adalah Sotoy. Jadi ini adalah episode pertama kami. Episode pertama. Obrolan. Jadi Sotoy ini adalah sebuah obrolan yang memang sudah menjadi obrolan banyak orang di luar sana, dan kita coba membawakan dengan cara kita sendiri, Iya. dengan cara kesotoyan kami, Sotoy. ya dia. Iya. Jadi sotoy mas. Jadi argumen kita tidak perlu dipertanyakan datanya, validasinya. Validasinya. Ya udah, kita sotoy aja. Kita Jadi sotoy aja. Sotoy. Oke. Oke. Jadi kita bakalan bahas apa nih Mas hari ini? Oke, episode pertama nih. Bahas apa ya dia? Kalau sekarang sih Oh ya, Di, sebelumnya sebelum kita masuk ke topik utama, aku mau ucapin, jadi beberapa dari tahun 2020 ini udah banyak hal yang terjadi di Indonesia dia. Nah, mungkin pas video ini di take 2 hari yang lalu itu ada penyanyi legend Indonesia Mas, ya. telah wafat atau meninggal dunia, Dunia. yaitu Glenn Fredly. Kita mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya, dan untuk keluarga yang ditinggalkan, Selamat. Apa tadi? Kok selamat sih? Ya ampun. keep fighting. Ya, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oh ya. Kasih Glenn Fredly lagu-lagu. Oh iya, benar-benar. Menemani kita saat galau. Kayak nggak ada satu orang pun di Indonesia Yang itu nggak tahu lagunya Glenn Mas. Fredly ya. Iya nggak ada. Gitu deh. Jadi ya begitu. Terus semalam juga ada sedikit berita duka juga Ya. dari Indonesia Barat. Yang kebetulan sebenarnya kami dari Jawa Timur. Jadi kami dari basicnya kami ada di Malang ya Di dia. Malang. Jadi di Jawa Barat kemarin, lebih tepatnya di daerah Lampung. Jadi anak Krakatau sedang batuk. Sedang batuk. Terus. Banyakan es Nah, di. itu kan ada anak Krakatau terus ada yang gede. Mas. Oh, ada yang tua. Yang gede. Mamanya bilang Mamanya, es terus. es terus. Iya. Jadi ya anak Krakatau sedang mengeluarkan eksistensinya. Asik. Persis kayak apa yang udah kita bahas kemarin deh di video, apa ini. namanya? Iya. Video bakti sosial kami ya. Jadi sama kayak yang kemarin itu adalah kita berucap bahwa kita harus adil dan beradab. Adil terhadap manusianya manusia dan beradab terhadap bumi kita. Kurang lebih gitu ya. Iya, kurang lebih. Agar balance lah ya dia. Balance mas, jadi nggak cuman kita antar sesama manusia, tapi sesama dengan alam kita yang Iya. kita tempati itu harus menjaga. Betul. Karena semua makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan. Semua makhluk Tuhan. Asik. Cintai sesama. Cintai Yesusmu. Jangan Minum produk Jangan. ya, produk. Ya. Oke Di, gimana Di topiknya Di? Topik hari ini nih Di. Akhir-akhir ini kan lagi lagi rame tuh kayak kita sering ngomong. Oh, Ini iya. efek dari ini sih mas, efek dari COVID. Wabah ya. Wabah. Jadi emang bukan cuma Indonesia sih Di. Jadi emang dunia lagi mengalaminya, bahwa sekarang dunia sedang berupaya untuk menyembuhkan kembali, memulihkan kembali Iya benar. dari serangan wabah COVID-19 atau bisa dikenal dengan corona virus disease ya. Corona terorita. Jadi gitu. jadi emang dunia lagi sedang berjuang memberantas wabah itu ya, termasuk Indonesia.
Di kalau terakhir kita lihat tuh angkanya udah hampir mencapai 3.000-an. Sekarang udah 3.000 mas. Tadi sore aku coba cek di ininya. Udah berapa di tadi? anggotanya udah 3.500-an. Wow, Meninggal udah berapa? itu gila banget sih Di. Itu data yang dalam seminggu. dalam seminggu udah 3.000 lebih ya Udah dia. 3.000 lebih. Dan angka kematian kita termasuk angka kematian terbesar di daerah Asia Tenggara ya. Iya benar. 300 dari 3.000. Serius, kan? 300-an. 300-an? Udah masuk 300-an mas. Wow, 10%. 10% angkanya. Gila, itu angka fantastis sih. Ya juga buat teman-teman garda terdepan yang sedang memerangi virus corona ini, dari dokter, kepolisian, TNI, perawat, dan semua yang sedang bekerja untuk melawan corona. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya atas atap. Jadi atas usaha kalian terima kasih sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya iya mas. Dan gimana dia kalau kita ngomong soal virus kayak gini, wabah kayak gini, sebenarnya virus ini bukan virus pertama yang ada di dunia. Ini juga udah kalau kita lihat dari baca dari beberapa informasi. Sotoy, balik lagi sotoy. Kalian nggak perlu mempertanyakan apa yang saya baca itu benar apa salah. Yang penting kita ngobrol aja. Jadi emang benar nih. Jadi kayak beberapa waktu yang lampau, yang lama banget itu emang benar bukan Indonesia di dunia pernah didatangi dengan wabah kayak wabah flu Spanyol dan beberapa wabah-wabah lainnya. Dan flu Spanyol itu termasuk angka kematian terbesar masih. Hampir 150 juta jiwa meninggal pada waktu itu. Saya nggak tahu, aku beneran nggak tahu pada waktu itu emang gimana. Mungkin dengan wabah yang benar-benar datang tiba-tiba kayak corona sekarang, orang belum pada siap pada waktu itu. Jelas mas, siapa yang udah bersiap? Ya, maksudnya waktu itu ya namanya juga sotoy. Ya, jadi pada waktu itu mungkin ya mereka datang tiba-tiba dengan peralatan medis yang belum mumpuni. Belum secanggih sekarang. Saya penanganannya sih menurut aku waktu itu. Kalau menurut aku sih gitu. Angkanya bisa besar banget kan gara-gara itu. Sangat efek banget sih mas, apalagi kayak kalau sekarang ekonomi juga karuan kalau sekarang mas. Semua aspek bakal kena sih kalau udah kayak gini. Kayak beberapa negara luar juga memberikan sebuah himbauan bahwa negara mereka adalah lockdown. Itu udah gila banget sih. Sampai ada salah satu negara lockdown di Asia itu adalah India. Jadi salah satu pemerintahnya tuh ngomong bahwa mereka minta maaf atas himbauan lockdown ini yang berakibat fatal terhadap masyarakatnya yang punya kemampuan di bawah rata-rata. Itu parah sih. Sampai pemerintahan harus minta maaf. Langsung. Di Turki itu malah ada ini mas, dia itu presidennya siapa sih? Erdogan dia bikin pergerakan gitu, apa namanya lupa gue. Jadi dia itu menyisihkan 7 bulan gajinya untuk masyarakat. Wow. Dan itu jumlahnya jadi berapa ratus juta Amerika gitu. Wow. Nggak tahu deh jadi berapa. 7 bulan mas. Sekarang dolar itu kurang lebih 16.000 Di. Nggak tahu deh, tinggal dikali tuh. Oh iya Di, kalau menurut kamu gimana Di? Kamu adalah salah satu yang kita semua salah satu yang terdampak pada wabah ini. Karena kita bergerak di bidang event organizer. Jadi ada 2 event kita yang tertunda. Iya mas. Dalam waktu dekat ini, Mei sama Juni. Itu benar-benar bikin kita harus otak lagi gimana caranya biar kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita planning. Benar banget. Terus beberapa kita juga nggak tahu nih sampai kapan corona ini selesai, kita nggak tahu. Paling ya apa yang harus kita lakukan sih, planning gitu kan. Menurutmu sendiri wabah ini terhadap diri kamu tuh kayak gimana nih? Efeknya sih jadinya apa ya mas, ruang gerak itu kayak terbatas gitu loh mas, itu susah banget sih. Jadi kayak perlu ngapain itu susah, jadi ya mau misal kalau mau persiapan apa itu juga susah. Itu dampak buat kita ya, dampak banget buat event organizer kita. Terus
Kita juga untuk per hari ini kita itu udah kurang lebih 15 hari stay at home atau work from home, yang akhirnya kita harus berbuat sesuatu. Kita berbuat sesuatu untuk teman-teman yang di luar sana yang sudah pernah, yang mulai mengikuti pergerakan kita juga. Kayak terwujudlah soto ini juga. Salah satunya soto. Ya, karena memang kantor kami adalah terkumpul orang-orang kuat sotoy, jadi terbentuklah sotoy. Sotoy apaan sih? Itu tadi. Sotoy itu so tahu, Mas. Oh, saya tahu. Jadi emang ya udah perkumpulan orang apa kemarin? Apa sih so tahu? Kalau seandainya virus ini sudah selesai di dunia, apa sih yang mau kamu lakukan? Awal pertama kali. Oke. Jadi aku tuh punya salah satu hobi yang nggak tahu orang lain juga suka apa nggak tahu aneh apa enggak. Itu suka jalan-jalan di kota, di daerah alun-alun sih ya paling suka. Aku pengen itu sih, Mas. Udah lama banget kayak ngerasain kayak gitu. Berarti kamu pengen keluar dari rumah? Iya jelas, keluar dari rumah bisa jalan-jalan bebas, terserah aku mau kemana gitu. Oke. Jadi emang itu yang paling pertama mau kamu lakukan. Paling Tapi pertama. gini, menurutmu ini nggak tahu nih ya, menurut aku. Even virus corona ini udah selesai, anggaplah bulan depan. Amin. Virus corona ini selesai bulan depan. Bahwa apa iya virus ini benar-benar membuat semuanya tuh menjadi normal lagi kalau emang dia selesai? Apa akan ada dampak setelah itu? Dampaknya orang jadi lebih bersihan ya. Oh gitu. Dampak baiknya Dampak baiknya. Oke. Cuman pasti masih agak ada kayak apa ya, kayak sedikit ketakutan gitu mungkin. Tapi kalau udah pemerintah yang ngomong pasti udah langsung ini ya, Mas. Jadi kayak mungkin menurutmu kayak gini ya mungkin ya. Jadi memang healing buat mereka semua tuh nggak serta-merta hilang gitu ya. Mereka pasti ada kayak traumatik dan lain sebagainya ya, buat orang-orang mau keluar, mau saling bersentuhan, maksudnya salaman dan lain sebagainya tuh udah pasti punya apa protection yang tinggi banget ya dari sebelum virus ini keluar gitu ya. Kalau lebih gitu mungkin ya. Jadi kayak orang lebih bersih terus kayak itu tadi sih. Apalagi nih. Kalau dari Mas sendiri gimana, Mas? Pengen apa nih? Pengen apa nih begitu kelar gitu? Sebelumnya kalau udah kelar, saya pengen menjalankan apa yang sudah kita planning sih. Selama virus ini masih bergulir. Pertama itu paling pertama tuh, pengen kayak ngejar semuanya. Dan kedua, karena kebetulan aku tuh orangnya suka jalan-jalan. Sorry, kayak jalan-jalan sendirian gak jelas, keluar kota dan sebagainya. Mungkin itu sama tuh. Itu sih yang mungkin mau aku lakuin. Jadi aku pengen ngelihat di daerah lain yang dampaknya besar. Akhirnya semuanya tuh udah selesai dan kita harus ketemu lagi gitu kan. Pengen lihat wah ini yang saya inginkan, yang ingin idamkan gitu. Dari kemarin udah 14 hari ini selama di rumah doang gitu nih. Sampai bingung mau ngapain Mas di rumah. Gila ini udah gila dampak ke aku nggak tahu ya, sebagai seorang event organizer tuh aku kayak mikir bahwa kerugian dari data balik lagi ke data, padahal sotoy. Jadi datanya tuh kayak kemarin tuh ada yang keluar datanya bahwa event organizer yang ada di Indonesia mengalami kerugian kurang lebih 6,9 triliun. Anjing, itu parah banget. Itu udah Beliin kerupuk udah banget. Beliin kerupuk bisa serumah. Bisa bangun rumah pakai kerupuk. Bentuk kerupuk. Jadi aku nggak tahu data itu kita juga masuk ke data itu apa belum? Karena kita laporan apa enggak? Gak sih, selama ini kita nggak ada laporan. Yang jelas ada 2 event ketunda aja. Ketunda. Makasih Mas. Iya. Terus apa nih, Di? Apa lagi nih? Ini sih Mas, kalau Mas ngerasain kalau biasanya Malang itu terutama ini kan kota yang bersama mahasiswa. Kalau Mas lihat kita kalau keluar rumah sekarang Malang tuh udah sepi banget Mas. Apalagi jam 8 gitu udah semua udah pada ditutup sekarang di bawahnya. Udah kayak tengah malam. Bener sih. Iya. Oh ya teman-teman, kita itu tinggalnya di Malang. Base kita di Malang. Jadi
Karena Malang juga kota salah satu kota pelajar ya. Iya, kota Jadi pelajar. memang mayoritas itu adalah mahasiswa, yang mana di Malang ini sudah ditetapkan, nggak tahu di kota lain, cuman di Malang sudah ditetapkan bahwa perkuliahan itu libur sampai akhir semester. Sampai akhir semester. Iya. Dan Indonesia juga mengalami bahwa anak-anak generasi anak seangkatanku, Angkatan berapa nih? Angkatanku Mas. angkatanku, Angkatan 15 16. anak angkatanku siswa ya sekarang udah lulus UN. Jadi aku Udah lulus UN. UN. Jadi aku Asik. nggak lulus Cara-cara SMA. online. Iya, aku lulus SMA tanpa melewati masa-masa online. Asik. Iya, nggak ngelewatin kayak kamu lah, karena aku masih muda juga kan. Iya. Kelihatan. Jadi gimana di? Ntar cara-caranya online Mas. Oh iya. Nah, ntar kirim Kirim foto. Tolong dicoret ya kan di WhatsApp ada tuh ya kan. bisa tuh boleh. Tapi kira-kira gimana sih? Maksudnya ini kan kita yang tahu cuma di daerah Malang gitu. Kalau di daerah-daerah lain tuh kayak gimana sih? Maksudnya gimana? Kayak bayangan nggak maksudnya? Oh iya. Iya. Gimana sih aktivitasnya? Atau bisa Iya. sampai Oh iya benar-benar. Jadi kayak Malang sendiri itu datanya nggak terlalu banyak ya. Yang terinfeksi nggak banyak sih, satu nyawa itu banyak, cuman nggak terdampak kayak yang ada di Jakarta, di Bogor, Jabodetabek dan lain sebagainya kayak. Terus belum lagi negara-negara luar gitu. Iya. Apa kira-kira kita seru nggak sih kalau mau coba ngubungin mereka, Boleh sih. nanya-nanya gitu? Boleh. Gitu aja. Kepo juga nih. Gimana menurutmu Ki? Kayak kita perlu nggak buat teman-teman nih kasih informasi nih? Boleh, perlu banget, perlu. Jadi kita apa nih, video call atau telepon nih? Video call lah biar tahu kondisi juga. Oh gitu. Jadi kita telepon teman-teman yang ada di luar mana nih? Luar kota atau luar negeri nih? Luar kota kita semua udah pernah video ke luar kota, tapi Oke. kita kan di sini soto ini cari yang belum. Oh gitu. Ini luar angkasa yang belum Ki. Luar angkasa. Kita telepon alien aja kali ya. Mas. Halo Pak Ali. Ya, Coba ya, kita coba ya. Panjangnya alien. Kita coba telepon dari teman aku ya. Boleh. Teman. Jadi teman aku yang tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Ya, jadi- Apalagi tuh padat banget tuh Mas. Oh iya benar-benar, Jakarta itu kalau nggak salah udah ini belum sih? Teman-teman yang tahu Udah nih karantina kasih wilayah tahu sih kami kalau nggak salah. udah karantina Karantina wilayah. PSBB atau Hari ini sih Jawa Barat tadi aku lihat Iya? hari ini bakalan ditentuin sama Ridwan Kamil. Wow. Tapi nggak tahu lagi hasilnya Wow. kayak gimana. Ya, ntar ya aku coba WA dulu. Baby, are you busy? Iya, pakai bahasa Inggris. Feby Putri. Makan masih pakai tempe goreng ya. Kita coba video call kali ya. Boleh. Langsung aja kali Ki ya. Hai. Belum. Belum. Masih tit. Anti. Bombs. Hey. Halo, Feb. Halo, Wah, mau kemana nih? Gue lagi on the way, nggak apa-apa, lo tanya aja. Oke. Feb, ini temen aku. Hai Kak. Ya, Ini namanya Kunto Aji. Lu mau kemana, Feb? gue mau ke apa, mau ngambil sepatu. Oke, bukannya Jakarta sekarang lagi kena ini? Karantina Karantina wilayah. wilayah gitu ya? Nih, Jakarta lagi sepi banget sih. Wah, gila, anjir. Keren biasa rame. Jakarta ini hari Sabtu, malam Minggu, Hah? sepi ini aja kayak kuburan. Kayak doa orang-orang jomblo telah terkabulkan gitu ya. Ini tuh di pusat loh, di Senayan City. Iya, itu kelihatan sih, itu Senayan sih. Macet tau, segala bizalik ini cuma ya Allah, ya lo bisa lihat cuman kayak sepi banget. Wah, gila. Cuy. Wah, gila. Padahal satu ya kayak. Ini Sabtu malam Minggu dan Jakarta sepi. Ini kayak di Malang nih. Lu salah. Malang sekarang nggak kayak gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu Kak. Gimana, Feb? Gimana selama karantina ini gimana? Selama work from home, stay at home dan lain sebagainya. Work from home ini gue kerjanya lewat Zoom. Jadi gue Oke. meeting sama tim lewat Zoom. Mhm. Terus apa namanya, sama bos juga
juga semua Zoom semua di apa lewat sosial media bisa apa lewat gadget tuh Oke. iniinnya. Oke. Terus Jakarta sendiri gimana tuh? Sekarang penanganannya udah berapa sih? Udah datanya sekarang udah berapa sih yang kena? Jujur gue nggak mau lihat lagi beneran gue nggak mau Serem ya? tahu lagi itu Serem ya? berapa karena Itu serem banget soalnya. bikin gue pusing. Gue pusing gue sama suami gue juga makin males nggak baca berita Iya, bener. karena pemerintah juga ngasih apa ya ngasih saran tuh ngasih saran juga nggak jelas terus perintahnya abu-abu makin bikin gue bingung udah mendingan gue usah tahu berapa jumlahnya sekarang tetap waspada aja yang penting. Oke, jadi mungkin emang gini sih Feb. Kalau menurut gue sih kayak mungkin emang pemerintah juga bingung mau nanganin ini kayak gimana. Ya nggak sih? Jangan dia Bingung banget lah Feb. Udah kaget bingung gitu. Gimana coy, mereka juga bukannya apa ya maksudnya telat semuanya Iya, tuh serba iya. telat kalau menurut gue pribadi ya Eh. kalau misalnya emang benar-benar pengen cepet atasi yang kemarin nih 2 orang itu langsung di lockdown benar-benar di lockdown gitu udah Oke. selesai itu seminggu kan ini kan berangsur-angsur entar di lockdown entar enggak terus sekarang ada PSBB baru ada PSBB apa lockdown semi lockdown kayak gitu gak jelas gitu terus sekarang Oke. sementara orang makin Oke. banyak orang berani jalan Oke. udah nggak peduli Ini curhatan orang Jakarta banget ini. Jadi emang kalau gua ngeliat kondisi di sana emang udah parah sih ya, Det. Udah parah banget ya Feb ya. udah parah banget sih kalau Oke. gue ini kasihan Gojek Oke. sih gue kasihan Bener Gojek banget sih, kasihan pedagang asongan Iya benar. udah Emang bener kasihan banget orang-orang yang nggak bisa stay at home aja gitu ya. Orang-orang yang pekerja harian itu udah paling terdampak sih. Kita semua udah terdampak sih. Jadi kita nggak, kalau menurut gue juga kita dunia sih ini udah wabah dunia. Jadi nggak pandeminya udah dunia gitu kan. Jadi udah nggak bisa di. Gue nggak tahu Feb, gue bingung mau nyalain siapa karena emang kondisinya dunia gitu kan. Ya nggak sih? ya emang dunia sih kondisinya emang dunia cuman sebenarnya bisa terlihat Ya. Iya. kasihan kalau itu kebetulan Korea Selatan kalau Korea Selatan kan sekarang udah jadi nomor 1 kan yang paling bagus untuk Iya, benar. nanganin corona gitu. Benar. Kalau kita bisa berkiblat jangan kiblat ke Korea deh ke Singapura aja tetangga sebelah gitu. Atau Malaysia Kayak mungkin gitu, ya. Mungkin bisa lebih dekat ya atau Malaysia gitu. Aha. Jangan jauh-jauh ke Korsel itu mustahil banget kalau Iya. misalnya kita mau ke sono gitu. Oke. Mungkin kita mendoakan aja nih Feb, apa yang mendoakan yang terbaik buat Indonesia biar Indonesia juga bebas dari wabah ini, dari pandemi ini Secepatnya. secepatnya. Doanya supaya cepat reda, jadi cepat banyak aktivitas di orang lagi banyak bisa cari duit lagi, cari Oke. makan lagi. Semangat. Karena banyak orang-orang yang nggak bisa work from home, Yes. termasuk suami gue kena imbasnya dia nggak kerja selama udah 1 bulan ini. Oke. Jobnya pada di cancel. Semangat. Kalau misalnya DJ kan di klub, di kafe gitu bisa nilai semua seni. Pasti orang-orang banyak yang diingin. Sama- Jadi dia nggak bisa kerja sama sekali. Sama kayak kita lah Feb, sama kayak kita pekerja seni ya kan. Sama kayak kita yang ada di industri kreatif ini udah bener-bener harus fight banget nih, kayak gimana harus bener-bener bertahan, survive banget lah intinya. Bener Yes. banget muter otak aja, bener-bener muter otak harus Parah. apa lagi ya, harus dijual atau harus saya gue mau jualan apa gitu. Harus dijual masker atau Weh, udah stop jangan. Tertawan. Sanitizer. Ya buat mereka bertahan hidup lah ya. Kita doain aja Indonesia cepat sembuh. Amin. Ini pertanyaan terakhir nih buat lo nih Feb. Apa? Kalau wabah ini udah selesai, Udah kelar. pandemi ini udah cabut dari bumi, udah ogah-ogahan tinggal di bumi, hal pertama yang lo bakal lakuin sama suami lo apa tuh? Kerja ya. Cuan ya, Kak? Memulihkan Cuan. keuangan keluarga. Yang memberikan keuangan gue yang udah nggak salah kerja. Oke. Orang mungkin mau nonton, mau refreshing, mau segala macam, gue yang penting kerja dulu kan. Gue Oke. cari duit dulu baru nanti refreshing. Refreshing gue udah nyari dulu. Oke. Nyari duit dulu gue istri. Gue tunggu lo di Malang. Gue tunggu kalian berdua di Malang. Kita main ke Malang. Suami lo nanti juga bisa main ke Malang. Oke.
Thank you Feb, thank you buat semangat Thank terus, you. sehat-sehat terus. Keep Thank you, fighting. Oke. Semangat. Thank you, Ki. Yuk, bye Feb. Thank you so much. Bye-bye, Ki. Yuk. Thank you, Kak. Masyarakat panik sampai bener-bener kalau keluar rumah itu harus pakai surat dari kepolisian. Oh, yang katanya sampai dihukum bukan sih, Mas? Yes. Oh iya, kalau seandainya mereka keluar tanpa ada surat tiba-tiba kepolisian, keluar, tiba-tiba keluar, mereka harus dihukum dengan dikenakan pasal pembunuhan. Oh iya bener juga sih, Mas. Enggak sih? Tapi masuk akal, Mas. Tapi masuk akal. Tapi lu bayangin lu yang biasanya cuman main ke mall, tiba-tiba pengen main ke mall, Kamu mau Anda bunuh. ditangkap karena Anda dituduh membunuh. Gimana tadi? Tapi emang sih. masuk akal. Tapi Ini masuk masuk akal. akal Jadi banget. kita nggak tahu. Siapa tahu kalian keluar itu malah Menjaga- kondisi kalian fit, Heeh. kondisi kalian fit, tapi kalian malah jadi carrier buat teman-teman Nah, kalian ini yang ada di perantara itu, Mas, ya. Iya, perantara. Soalnya emang virus ini kejam banget sih, dari tempelan doang. Jadi memang udah dari tangan, terus tangan main ke hidung, ya sudah. Sampai aku pernah baca tuh katanya pemerintah di Itali bingung, Mas, mau dimakamin di mana itu kehabisan lahan. Nggak tahu bener nggak tuh ya? Iya. Nggak tahu. Nah, kira-kira ada lahan nggak ya di Dieng sini? Serius banyak lah ya. Serius banyak. Nggak tahu harganya. Iya benar. Ada lagi yang hal-hal yang harusnya di Indonesia warganya sampai menolak. Nah, itu nggak tahu. menolak untuk korban-korban COVID ini dikuburkan di tempat daerah pemukiman mereka dengan alasan bahwasanya kalau mayat itu dikubur di situ nanti air tanahnya berdampak pada COVID itu sendiri. Juga kalau orang-orang yang punya ini kan juga nggak selalu memegang, nggak selalu main media sosial itu sih yang Iya. Nah iya itu maksudnya itu. Jadi emang Malah besar di iya. Indonesia. Ya kita berdoa aja lah Indonesia Amin. cepat selesai masalah yang ini. Karena kalau ngelihat dari angka kematian yang ada di Indonesia itu termasuk tertinggi, salah satu tertinggi di dunia bahkan. Karena memang angkanya mendekati yang dilihat adalah 10% yang itu tadi, dari persentase kematian dan terinfeksi. Dan itu hanya orang-orang yang lapor buat kita. Kita nggak tahu yang nggak mau lapor, belum lapor, kita nggak tahu. Nggak tahu juga sistemnya kayak gimana sih. Iya mungkin ini kali. Gimana Ki kalau menurutmu? Untuk siapa nih? Perlu nggak sih kita nyari referensi lain dari negara-negara yang memang udah terdampak, kayak mungkin misalnya negara-negara yang udah ke lockdown gitu. Kalau referensi gak mungkin karena kita sotoy. Oke. Tapi untuk mencari, maksudnya kita tanya kabar dari teman-teman kita yang ada di luar aja, Gitu. itu bisa. Tapi kalau referensi ngapain? Ada nggak di Kita teman-teman nggak- di luar? Kita coba cek aja sotoy. Namanya juga sotoy. Siapa tahu dari kontak gua ada orang luar yang bisa ditelepon. Ada nih orang Malaysia nih. Telepon aja ya, bukan Cegu dia. Jarjit Singh. 2-3 kucing berlari ya, kurang lebih kayak gitu. Mungkin karena memang aku tinggal di sana, jadi ada beberapa relasiku yang ada di sana, teman-teman yang ada di sana. Aku coba telepon aja kali ya. Iya, Mas Mael. Asmael, Filipin. Mas Mael. Namanya Hakim teman-teman. Saya nggak tahu kejumlahan dia. Nanti bisa tanya sendiri. Semoga diangkat, semoga dia nggak sibuk. Kita berdoa saja. Biar kita bisa tahu kayak gimana sih di Malaysia, Oke, Malaysia ya. Ya emang, jadi emang Malaysia itu kan negara Asia. Nah, diangkat. tuh. Halo Kim. Halo. 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 Bang. Ya mati nih. Kita coba ya lagi. Coba Mas. Ngotot nih kayaknya. Wait. Coba lagi kita telepon. Kayak kentut lu Ki. Halo Kim. Halo, Halo, Bang. wadap. Apa kabar Kim? Kabar baik. Oke Kim, saya kenalkan kawan saya satu orang nih. Dia salah satu teman saya yang yang menemani saya bila saya buat take gambar nih. Oke, ini nama dia. Hai Bang. Desainer fotografer. Halo. Halo Bang.
Nama dia Adi. Adi. Halo. Hakim. Sampel, Bang. Hakim. 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 Ya. Tengah buat apa, Kim? Tak buat apa, tak ada buat apa. Busy apa hari ini? Main laptop je. Main laptop. Hello? Hello, dengar? Dengar, agak terputus-putus, Kim. Ya ke? Aha. Okey tak? Okey. Okey, Kim. Kim, Ya. kita orang nak tanya sikit kondisi atau situasi yang ada di Malaysia sekarang ni. Macam mana, Kim? Situasi yang ada di Malaysia untuk corona ni sekarang. Ya, untuk pandemi corona ni. So, untuk pandemik corona ni, sekarang kita orang dah pun dikawal pergerakan dalam tempoh dah fasa yang kedua, Okey. iaitu lebih kurang dalam sebulan sudah. Oh. Jadi mereka udah dikontrol, kurang lebih dikontrol sama pemerintah mereka. Udah di fase yang kedua ya, Bim. Phase number 2. Fasa kedua, fasa Aha, pertama ada. 2 minggu, fasa kedua 2 minggu. Oh, dan jadi- fasa jadi- minggu. Jadi kalian itu di lockdown, kurang lebih di lockdown ya, Kim ya? Bener ya? 2 bulan. Kerajaan Malaysia menyatakan Malaysia di lockdown, betul? Dia bukan lockdown yang terus darurat ke apa, bukan. Okay, and then? Kita dikawal pergerakan di mana kita tak boleh keluar daerah Okay, di luar negeri. Okey. Macam saya dah sekarang ada dekat Bangi, okay. Di Selangor, di Selangor. Aha. Okey. Radius saya untuk keluar rumah hanya 10 km. Itu pun keluar rumah hanya seorang. Okey. Mungkin keluarga untuk beli makanan. I see. Jadi mereka orang-orang Malaysia ini sekarang di karantina wilayah, Dibatasi gitu. Bang. dibatasi Dari untuk pemerintah. satu orang, hanya untuk satu orang saja pergi dan kepentingannya adalah untuk membeli makanan dan mereka itu tidak boleh pergi lebih dari 10 km. Betul ya, Kim? Betul. Bayangin nggak? Bayangin bahwa mungkin itu hal yang menyiksa. Ya, Cuman benar. Cuman kita belajar dari negara tetangga kita Malaysia itu angka Yang paling angka efektif, penanganannya sangat bagus. bagus. Jadi mereka sorry Kim, sekarang ada berapa yang terjangkiti virus ini Kim dekat Malaysia? Setakat 12 hari tadi, Aha. dan orang tiap hari setiap pukul 5 petang tu akan Aha. ada sidang media daripada Hello? Halo. Hantar Malaysia. Aha. Hello? Aha. Dengar? Dengar. Dengar. Jam 5 petang tu ada press conference yang dia akan bagi tahu untuk semua rakyat Malaysia Aha. berapa jumlah yang dijangkiti dan dia kat situ dia tunjuklah infografi apa semua. So Okey. kita akan dengar dari satu sumber saja. Okey. Dan ini dah terjangkiti dan positif. Aha. Sekarang ini 4,530. Dan angka kematian Angka kematian 73. wow. Wow, Indonesia udah fantastik, Kim, itu fantastik sekali. Tak lebih daripada 10% dan tak lebih daripada 5% No. macam tu. 73, oke, 73 dari 4. 4.000 dari 4.000. Anjir, kurang lebih dari nggak nyampe 1%. Sorry, lebih. 1,5% macam tu. Ya, 1,5% kematian dari yang terjangkiti. Wow. You know, Kim, di Indonesia 3.500-an. untuk hari ini di angka hari ini adalah 3.500 dan angka kematian 350 ada di 350. So range 350 dah. range dalam 10% atau 10% itu orang sudah meninggal karena COVID-19. Jadi kalau macam tu 10%. Ya, Dan kalau Inggris bukan WHO, ya. kalau dia buat dia buat secara banyak dia punya test, Haha. mungkin banyak yang terjangkiti. Ya, itu tadi kita bahas ada beberapa orang yang kita tak tahu dia orang akan report atau tak tentang kesehatan mereka dekat kerajaan Indonesia pastinya. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi di Indonesia sendiri adalah kita ada mengeluarkan yaitu ada rapid test. Rapid test. Yes. Di Malaysia sendiri gimana, Kim? Kalau di Malaysia tu
kita tak ada pakai rapid test lagi. Wow, kenapa Kim? Rapid test untuk yang maksudnya dalam masa sekejap saja sudah boleh dapatkan ujian dia. Ya, betul. Di Malaysia tak salah saya kita pakai swab test lagi, di mana kita ambil apa dari hidung, dia akan masuk daripada hidung dan untuk tekak. Oh ya, betul. Saya pernah tengok dekat dalam salah satu video tu, memang kerajaan Malaysia pernah buat ada buat test macam tu. Dia ada macam kecil benda tu kan, masuk dalam hidung and then masuk dalam mulut, lepas tu dia test. Mulut dulu baru hidung. Betul. Tak tahulah mana-mana antara dua tu. Tapi benda tu mengambil masa dalam 24 jam ke 48 jam. Satu ataupun 2 hari. 2 hari saja result dia. Jadi benda tu Udah bisa ketahuan gitu, dan maksudnya. benda tu memerlukan banyak makmal. Okey, dalam berarti hakim menyatakan bahwa rapid test belum accuracy dia belum tentu betul hakim Ya, di Malaysia memang ada untuk pergi kepada rapid test. Tapi buat masa sekarang yang apa yang dia cakap semalam, rapid test tu memang dah ada order dari Korea. Tapi tengah mencuba lagi dia punya kepastian dan ketepatan dia melebihi 90%. Okey. Lebih akurat ya. Jadi memang lebih akurat Kalau pakai rapid test tu, kalau pakai takut nanti ada yang keputusan positif tapi padahal dia negatif. Ya. Terus Accuracy dia tu accuracy dia tak terlalu valid kurang lebih macam tu ya Kim Betul. Wow. Kim, stay healthy Kim, tetap di rumah saja. Okey. Dan di Indonesia gimana sekarang? Di Indonesia Indonesia belum menyatakan bahwa hal ini bukan menjadikan emergency buat Indonesia. Jadi ada beberapa, memang ada beberapa kota di Indonesia ni dia ada buat macam pembatasan wilayah sama macam kat Malaysia. Cuma itu hanya untuk red district saja. Jadi memang ada beberapa kota saja yang boleh melakukan hal seperti itu. Kurang lebih gitu. Dan kalau di Malaysia kita pembatasan wilayah. Dan kalau dalam satu wilayah tu dia kecilkan lagi. Contoh dalam satu kampung tu ataupun satu taman tu ada dalam jangkitan dia lebih daripada 10 orang ataupun ada wabak dalam tu, dia akan dibagi kawalan pergerakan diperketatkan di mana orang dalam taman tu tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar rumah langsung. Dan makanan nanti dibekalkan oleh kerajaan Malaysia. Polis askar akan jaga. Wow, makanan dapat dari pemerintah. Nice. Saya supaya sangat wabak tu dia tak aktif keluar. Maksudnya yang ada dalam tu, dan Kementerian Kesihatan akan datang dekat dalam kampung tu akan buat saringan dekat semua setiap rumah. Okey, sejauh ni Bangi okey Kim? Bagi dalam mukim daerah Hulu Langan antara yang tertinggi di Malaysia. Nombor 2 tertinggi di Malaysia. Wow. So Kim, tapi mungkin daerah Hulu Langan ni besar. Dan Bangi juga ada kluster tersendiri, kluster kedua kahwin. Oh ya? Kluster yang terbesar dia. Kluster yang terbesar kat Malaysia ni adalah kluster himpunan tabligh. Okey. Oh ya. Saya pernah baca tu. Dari situ dah jadi jadi waktu itu Malaysia itu angkanya kecil jadi pernah ada salah satu pengajian tabligh akbar gitu, itu sampai meningkat di angka 500 pasien positif karena setelah acara itu. Jadi emang yang kayak kita pernah bilang tadi bahwa kita nggak tahu bahwa kita itu jadi carrier. Kita sehat, imun kita kuat, tapi ketika kita keluar bahwa kita menjadi carrier buat orang-orang di sekitar kita itu bahaya banget. Oke Kim, last question buat Hakim. Last mission supaya Indonesia pun last mission, last mission supaya Indonesia pun boleh siap sedialah yang terburuk. Sebab dekat Malaysia apa yang disampaikan oleh kerajaan, kerajaan di sini cuba buat yang terbaik dan bersedia untuk yang situasi terburuk. Nice buat Malaysia. Saya bangga buat Malaysia. Buat lagi kita dekat Malaysia sekarang, kita dah sedia untuk katil tambahan. Katil tambahan untuk pasien yang tahap 1-3. Yang tahap 1-3 ni adalah tahap pasien yang tak ada maksudnya tak ada gejala. Tak ada gejala, yang imun dia lebih kuat lagi daripada virus tu tadi. Dia
Oke. Itu kat Malaysia sekarang dah sediakan lebih daripada 6,000 katil. Maksudnya digunakan institut Katil itu kasur. Oh, institut latihan jururawat tu. Aha. Hostel-hostelnya semua akan dijadikan tempat kuarantin semasa. Oke. keren banget. Dan Okey. Malaysia Tak juga mes. dapat buat satu hospital sementara dekat Dewan Serdang Mat Eps. Okey. Dalam masa 4 hari saja dah buat untuk 600 katil. Wow. Oke. Wow, kita amazed banget sama pemerintah Keren banget. Malaysia yang Penanganannya cepet banget. penanganannya benar-benar serius, Ya. benar-benar total fokus semua negara yang ada di negara itu fokus untuk menangani hal ini. Bener. Emang penanganan terbaik sih menurut aku. Jadi oke Kim, last question buat Hakim. Ya. Oke Kim, bila COVID-19 telah tiada dalam dunia ni, dia dah pergi jauh dari dunia ni, first hal pertama yang akan Hakim lakukan itu apa? Hal pertama nak lakukan. Yes. Ialah hal pertama yang nak lakukan macam sekarang situasi ekonomi terjejas kan. Jadi Okay, dari good. situ kita kena catch up balik lah. Okay. Nak kena bantu Okay. situasi ekonomi Okay. dan hal pertama yang kita lakukan pun tak ada banyak sebab kita kat sini semua akur dengan perintah kerajaan dan Okay, kita pun good. kadang-kadang dah Good. boleh jangka dah. Macam semalam Good, nice. kerajaan umumkan untuk tambahan lagi 2 minggu untuk fasa ketiga. Okay. Kita orang pun memang sebenarnya dah sedia dah. Okay. Dan kita orang dah sedia juga untuk tahun ni tak boleh balik raya. Oh dekat ya ya. Malaysia. Di Indonesia pun diikhtiarkan untuk tidak boleh balik raya. Tidak mudik. Bazar Ramadan dan Tarawih? pun kita dah Tak boleh buat. dah pasrah dah dah ini Okay, dah. nice. Hmm, Okay Kim, banget. stay healthy. Sukses buat bisnis Hakim. Ya betul. Buat keluarga Hakim semuanya sukses. Kita tetap berjuang untuk melawan COVID-19. Thank you Kim. Ya. Thank you, Bye, Bang. Kim. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Anjir. Di kebayang nggak? Kebayang nggak penanganan segitu seriusnya di suatu negara yang mana bahwa ini bukan hal yang main-main. Mas, tapi menurut Mas bisa nggak sih Indonesia kayak gitu Mas? Bisa melihat bahwa sekarang masyarakat Indonesia sudah mulai baik, sudah mulai mengerti dan sudah mulai menggali tentang informasi apapun yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Menurut aku sih bisa. Poinnya sekarang adalah satu, kalau emang ya balik lagi sama yang tadi John F Kennedy bilang bahwa emang kita nggak perlu nungguin sampai kita ngomongin kalau kita mau compare antara Malaysia dan Indonesia, it's not fair, nggak adil banget buat kita, nggak adil banget karena emang ya Malaysia bukan negara kepulauan satu. Kedua, Malaysia rakyatnya mungkin lebih kecil jumlahnya dibanding Indonesia. Nah, sedangkan Indonesia adalah negara kepulauan yang mana kita dari Sabang sampai Merauke dengan jarak tempuh yang begitu tinggi, yang begitu jauh dan semua akses sangat-sangat terbatasi dengan adanya perbedaan pulau dan lain sebagainya itu. Dan belum lagi masyarakatnya yang begitu luas. Ya Susah banget ya kaunya Mas. Ya sekarang satu-satunya hal yang bisa merendahkan apa yang menjadi COVID-19 itu ya udah kita emang benar-benar harus mawas diri aja, udah ngikutin apa yang udah ahli bilang. Kalau emang tinggal di rumah itu adalah bikin kurva COVID-19 ini landai, ikutin aja. Yes Mas. Lagian kan kalau kita udah ngikutin di rumah, ntar juga malah lebih cepat. Iya betul. Oke, kemarin yang kamu bilang. Kalau seandainya semua rakyat Indonesia ngikutin apa yang ahli bilang, insya Allah, puasa kelar. Semoga Lebaran kelar. biar kita bisa ngerasain Lebaran. Iya, bener, biar kita bener. bisa ngerasain mudik. Benar. Ya udah tinggal ngikutin aja apa yang udah pemerintah, yang udah ahlinya, yang udah ahlinya tahu menangani ini kayak gimana. Makan rumput bentar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan jadi sotoy. Biar kita aja yang sotoy. Kalian tinggal nontonin kita terus aja sotoy kita. Jadi emang negara yang mana dia serius nanganin ini, yang mana semua udah fokus terhadap satu poin adalah COVID-19.
Tapi pergerakan negara pun kalau masyarakatnya tidak patuh dengan Iya apa yang anjuran susah juga sih Mas. imbauan negara ya susah juga emang. Imbauan negara. Yaudah teman-teman udah ikutin aja apa yang udah pemerintah bilang gitu loh. Udah nggak usah sosokan mau gini nggak perlu takut ya. Kita ngikutin ngehargain apa yang udah terjadi, melakukan sesuatu buat diri sendiri. Ya udahlah, kita ngikutin aja alurnya dulu. Benar Mas. Biar cepat selesai gitu. Cepat selesai. Kita juga biar cepat kerja lagi, biar masuk kantor lagi. Biar dapat cuan lagi. Biar dapat cuan lagi. Cuan. Ya, gitulah dia. Hai Kak. Hai Dek. Apa kabar? Hai baik. Iya, long time no see. Ganggu nih Dek. Kenapa enggak kok lagi Netflix kan aja Netflix. Netflix and chill. Asik. Dek, kamu sekarang tinggal di mana sih Dek? Kenapa? Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Busan. Korea. Busan Korea. Oh, Busan di sana Korea. banyak zombie nggak sih? Iya, bukan Korea Utara. Kenapa? Banyak zombie nggak sih di sana? Iya, tren tuh busuk. Keren tuh busuk. Itu buset. Terus orangnya rambutnya gini-gini semua nggak? Cukur. Kenapa tuh? Pada cukur mangkok. Rambutnya pada cukur mangkok semua nggak? Pada cukur mangkok nggak? Menggajir. Beda ya, beda negara ya. Oke Dek mau nanya dong Dek. Boleh. Kita di Indonesia ini udah ngejalanin karantina diri Selama 14 hari. kurang lebih 14 hari. Kalau di Korea sendiri gimana Dek? Kawal kasus ini bergulir di Korea tuh kapan sih? Pas banget pas aku balik ke sekitar 1 Februarian lah. Mulai naik ya. Februari, Maret, April. Ini kurang lebih udah 3 bulan. Masuk 3 bulan ya kayak. Iya, 3 bulan. Iya. Di Korea sendiri selama 3 bulan ini penyebaran COVID-19 ini udah seberapa besar? Awalnya sih cuma 30-an ya pas aku datang lagi tuh yang Februari. 1 Februari. Iya, terus pertengahan tiba-tiba melonjak naik karena yang kasusnya Sinchonji itu gereja Sinchonji yang ada nenek-nenek dia ketularan COVID, terus dia datang ke gereja yang emang cukup besar dan dia menyebarkan virus itu kayak sekitar itu di daerah Daegu kalau nggak salah tuh bisa sekitar korbannya tuh 3.000-an langsung itu dalam 3 hari. Wow, dalam 3 hari 3.000. So sekarang emang angkanya udah di angka berapa ya? Gila. Sekarang 10.000 kayaknya kurang lebih. Oke. Baik banget Pak. Sama kayak yang udah aku tanya, sama udah kayak gue tanyain sama beberapa temen yang ada di negara-negara lain tadi. Di Korea sendiri angka kematiannya udah berapa? Angka kematiannya kayak sekitar pokoknya di bawah 100 lah pokoknya. Nggak nyampe 100. Kecil banget bro. Sorry, gue nanya kayak gini tuh udah di angka yang kayak harusnya miris banget gitu ngeliat Indonesia. Di Indonesia tuh di angka kurang lebih 10% dari yang terjangkiti. Jadi yang terjangkiti kurang lebih 3.500-an. 3.500 per hari ini. Terus yang udah meninggal gara-gara COVID ini kurang lebih 10% ya. Jadi 350. Itu gila angka yang fantastik buat seorang yang. Jadi aku nggak tahu nih, semoga emang dunia udah cepat selesai dari hal-hal yang seperti inilah ya, Dek. Amin. Kamu sendiri gimana kamu di sana ngapain tuh? Kuliah, kerja, nyari cowok atau ngikutin suami? Sambil nyari cowok kali bisa teh. Nyari opa-opa. Emang nggak doyan nama yang lokal? Opa-opa. Gak doyan sama lokal gak? Gimana? Emang nggak doyan sama lokal? Aduh mulai goyang kayaknya sekarang tuh. Emang orang-orang Korea pada doyan rawon? Iya, topoki. Oke. Jadi, kalau kamu kuliah sekarang, kalau di dalam kondisi yang kayak gini, emang kuliah Sistem perkuliahannya gimana Kak? sistem perkuliahannya kayak gimana? Saat ini atau dari awal Februari deh ceritainnya? Jadi itu kan Februari dan itu masih pas lagi
itu udah semuanya satu Korea tuh dibatalkan. Kayak kayak wisuda universitas gitu loh. Tapi lu bukan salah satunya kan? Enggak sih, tapi kalau aku jadi kayak nggak wisuda. Iya. Oke, terus. Kira gak? Ya dari situ langsung sih, karena kayaknya pertumbuhannya makin tinggi, jadi memutuskan untuk online kelas. Jadi emang awalnya online kelas gitu ya, kayak yang ada di Indonesia, pakai Zoom. Iya pakai Zoom. Oke, terus untuk sekarang ini gimana? Kalau kondisinya sekarang? Kalau sekarang ini sudah mulai berangsur membaik, tapi kayaknya ada ketakutan second wave kan. Oke. Jadi ya kan, ya emang angka dari orang Korea sedikit tuh sudah menurun, tapi kayak Korea kan pusat wisata juga kan, nah itu Iya, takutnya benar. dari luar negeri. Jadi siapapun foreigner yang datang atau orang Korea pun yang datang dari negara ke Korea itu harus karantina diri. Kalau nggak dikarantina bakal dipenjara atau denda sekitar 10 juta won apa ya, aku lupa. Wow, 10 jutawan berapa duit itu? Nggak tahu, pokoknya BTW ada orang Indonesia yang udah deportasi gara-gara dia bantu karantina. Oke, saya tetap bangga menjadi rakyat Indonesia. Oke, saya tetap bangga menjadi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tetap berjuang. Support local product. Oke, untuk yang dideportasi, Anda tidak usah pulang. Anda pergi aja ke lain tempat. Jangan Oh, balik. jadi Korea itu berarti tidak menyatakan bahwa negaranya lockdown ya? Jadi masih ada traffic penerbangan dari internasional, itu masih ada ya penerbangan internasional? Masih ada, tapi kayaknya kalau kasus Indonesia cuma tinggal 2 minggu, seminggu tuh cuma 2 penerbangan apa itu Garuda Indonesia. Oke. Berarti mudik gak kira-kira nih? Karena di sini lebaran nih. Kalau gue sih tergantung ada yang membayarin atau kagak ya. Iya. Balik lagi ya, dari penelpon pertama, kedua, sampai ketiga itu semuanya rata-rata duit semua. Duit semua. Iya, emang imbasnya emang ke situ sih, Dek. Oke, Dek. Gak nafsu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Mau jadi istri gua gak? Salah. Jangan serius gitu dong. Gantengan gua tetep. Oke. Ketika COVID ini semua udah selesai, kira-kira hal pertama yang bakal lu lakuin, lu ada di negara orang di Korea Selatan, tempatnya di Busan. Hal pertama yang bakal lu lakuin di sana itu apa? Apaan Kak? Gue mau pulang terus makan tahu tek. Oke, gue hargain, gue traktir lu, gue tungguin lu di Indonesia. Akan tahu tak? Oke Dek, stay healthy, tetap sehat, sarangi, tetap sehat di sana. Salam buat teman-teman Indonesia yang ada di Busan, tetap semangat dan tetap Peace, semangat. love, and go. Jangan lupa keuangan tetap dijaga. Oke, bye Dek. See you guys. Thank you, Dek. Yeah. Bye. Wow, nggak tahu lagi jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi sekarang. Udah nggak ngerti lagi. Gimana sih? Apa sih bedanya sama di sini? Nggak tahu, aku nggak berani ngomong apapun, cuman wow. Jadi apa yang ada di luar negeri, apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Indonesia, Itu kayak beda banget. beda banget, serius beda banget. Ya udahlah, emang udah saat ya kita nggak bisa compare juga kayak negara kita sama negara lain. Ya udah, kita mungkin bisa menyelesaikan dengan cara kita yang memang harus mengikuti apa yang dibilang Himbauan sama dari pemerintah. ahlinya gitu kan, sama ahlinya sih. Memang harus ya udah diam di rumah, Bener. ya kan? Kalau emang diam di rumah itu bikin kurva landai, Kenapa tidak? Kenapa Kenapa tidak? ya udahlah, emang itu yang harus dilakuin gitu. Ya wes. Dan buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari keramaian. Jangan sekalipun menantang hal-hal yang kita nggak tahu wujudnya kayak apa. Sama kayak virus ini, jadi bener nggak sih? Bener Mas. Penyebarannya juga nggak
terlihat. Iya benar. Aneh. Ya udahlah, tapi memang kita memang harus bisa menyadarkan diri bahwa diri kita sendiri sih sekarang untuk saat ini memang benar-benar harus stay at home, di rumah aja. Jaga kebersihan. Kalau memang terpaksa untuk tidak bisa diam di rumah, lakukan hal yang memang mendesak atau darurat, memang harus keluar rumah, ya udah. Tapi kalau memang nggak ada kegiatan yang benar-benar penting banget untuk harus keluar dari rumah, ya udah di rumah aja. Takutnya kita sehat, tapi jadi kiri. Iya ya, imun kita sehat, akhirnya kita jadi carrier. Orang-orang di rumah jadi korban nih, ya nggak sih? Benar mas, benar. Jadi panjang, jadi nggak ada yang sehat akhirnya, yang harusnya udah selesai. Jadi nggak selesai. Itu contoh hati. Ini itu aja sotoy dari kita kali ya dia. Iya. Kita nggak tahu lagi mau ngomong apa, aku bener-bener speechless dan Benar mas. kayak compare tidak. Tapi ya udahlah, Indonesia lah. Mau gimana lagi? Iya. Balik lagi udah ini sotoy kita ya teman-teman. Balik lagi ini sotoy kita. Jangan mempertanyakan asumsi kita, argumen kita, karena memang kita tidak perlu dibenarkan. Yes, karena kebenaran kalian, apa yang menurut kalian benar juga bukan jadi tanggung jawab kami. Betul sekali. Karena kita adalah Sotoy. Ini buat teman-teman. Thank you so much. Jangan lupa comment, like, subscribe ya dia, biar kayak teman-teman yang lain. Subscribe. Terserah kalian lah, kalau kalian mau komen, mau like, mau subscribe, serah kalian. Tapi yaudah lah, kalau kalian mau ngasih, terima kasih banyak. Udah paling itu aja. Thank you teman-teman. Bye.